Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam yang begitu sempurna dan luar biasa. Tidak lupa juga sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah sahabat Mualaf, di kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin fenomenal, terus menjadi satu perbincangan juga, bahkan digadang-gadang. Di Padang. Itu jam gadang ya? Ya, digadang-gadang. Bukan digadang-gadang ya? Ya kan kalau orang ngomong ya misalkan gadang-gadang kita jalan. Kadang, Hah? kadang. Oh, kadang itu kan gue punya nih, monyet-monyet gue pakai kadang. Kandang. Ya, gadang itu yang nggak tidur semalam. Begadang. Begadang. Beda. Ya. Jadi diklaim kalau sholat itu pertama kali yang melakukan adalah umat Kristen. Anjay. Pertama kali umat Kristen. Umat Kristen sebenarnya yang melakukan sholat pertama kali di dunia. Waduh. Jadi apa namanya, abad ke-1. Abad ke-1 udah ada sholat katanya. Tapi sekarang nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Ada sih. Apa? Satu aliran Kristen yang baru muncul. Tar dulu. Apa tuh? Enggak. Gue cuma mau ngetes ininya doang. Enggak dulu, nggak mau masuk kamera gua. Nggak mau. Ini ngapain? Oh ini. Gue lagi mau ngetes ininya nih. Kok warnanya gue di sini begini ya? Oh begono. Heeh. Oke, jadi selamat datang di DM Production. Intro dulu. Oke. Oke sahabat Mulaf, hari ini kita akan membahas sesuatu yang benar-benar memang jadi krusial ya. Karena salah satu agama yang diperintahkan untuk melaksanakan kewajiban ibadah, yaitu hanya agama Islam. Mengklaim bahwa sholat itu orang Kristen duluan. Orang Kristen duluan. Kalian hanya mengikuti, kalian hanya menyomot, Tahu nggak kenapa begitu? hanya meniru kalian. Karena mereka melihat memang ada di Bible. Ya. Jadi mereka kan nggak melakukan sekarang nih. Tapi mereka, waduh, iya juga ya, di Bible ada nih. Kayak Nehemia 8 ayat 6. Kan begitu. Tar dulu. Nehemia ini kan punyanya Yahudi. Iya, makanya itu kan ini dia kan mengklaim bahwa Oh, perjanjian lama ini, ya kan? Ini nyangkut kabel. Gak gitu juga. Gak lu puter-puter. Ada aja ya lu kelakuin. Ini dulu. Ya, lanjut. Begini nih teman-teman. Begini ya. Gua ngomong apa kan, gue lupa kan. Nehemia. Nah, istilahnya kan Nehemia itu ada di perjanjian lama. No. Dia kan mengklaim bahwa perjanjian lama itu adalah milik mereka. Mereka mengimani perjanjian lama. Betul. Jadi, oh iya. Muslim, apalagi si Mualaf Prince nih, sama Eric Mualaf Channel, selalu menyebut kata-kata ini segala macam. Nah, udah dibilang aja. Dari dulu orang Kristen, ya kan, sudah melakukan Apa namanya? Sholat. Tunggu dulu, ontohot. Kristen baru dibentuk itu abad ketiga atau keempat Tahun 365 Masehi. 325 Masehi. Betul. Dulu itu belum ada Kristen. Gue tolol banget, gue ngeliatnya ke kamera sono, bukan ke sini. Ya gitulah. Ini maklum ya, baru punya kamera. Ya, gue enggak, mereka menganggap seperti itu kan. Enggak, gini. Abad ketiga aja dia mengatakan bahwa sudah pernah. Lah, itu ayat dari mana? Ayat punya siapa? Kenapa Anda mengklaim bahwa itu adalah orang Kristen yang melakukan
sholat itu? Hah? Dari mana? Paulus. Paulus tidak melakukan itu? Coba kita cari ya. Nggak ada. Apakah Paulus pernah bersujud? Ya. Hah? Paulus pernah bersujud atau enggak? Pernah? Itu monyet gua bunyi. Keren kan? Kayak nyalain ini genset. Coba ya. Cuman mengklaim, ya kan, bahwa apa kalau seandainya memang kalian mau menganggap bahwa itu adalah sudah pernah dilakukan, kenapa nggak dilakukan? Tapi kenapa umat Islam yang melakukan? Karena penurut sebenarnya. Nah, nanti kita Bucat, nanti kita akan bahas ya. Tunggu. Nah, ini ada nih di Efesus 3 ayat 14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Sujud kepada Bapa. Bukan kepada Yesus. Padahal dia bilang Yesus itu Tuhan. Yang daripadanya semua turunan yang dalam surga dan atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya menurut tuh. Ya kalau misalnya dibilang Paulus saja berdoa. Paulus saja bersujud. Ya, sujud menyembah Bapa. Tapi kenapa yang ada pada saat ini orang-orang Kristen pada umumnya yang ada di Indonesia lah ya, tidak melakukan hal itu. Maksudnya ketika berdoa tuh mereka malah mengangkat tangan terus, ya Tuhan hadirlah di tengah-tengah kami. Kiamat. Kata Mongol, lu pikir Tuhan kita teh celup bisa naik turun. Ya Tuhan hadirlah di tengah-tengah kami. Nggak ada. Jadi prakteknya Katolik ada sujud nggak? Kalau untuk para calon pastor, dia ada namanya kaul kekal. Kekal. Jadi dia itu rebah badannya sampai seluruh. Berarti bukan sujud. Iya, tapi maksudnya itu kayak bersujud sebenarnya. Kalimatnya bersujud, tapi dia tuh badan semuanya sampai benar-benar ini. Nah, kalau kita bersujud itu ada di Katolik namanya, tapi hanya dengkul. Berlutut. Itu bukan sujud. Iya. Maksudnya tetap nggak ada. Ada gerakannya lah ya. Ada gerakan. Ya kan? Setidaknya nggak begini-begini ya. Iya. Nggak gitu-gitu. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Nah, itu kan gitu kan? Terus atau enggak yang kalau di Katolik hikmat. Ya. Bukan hikmat apa? Ya. Apa namanya? Misalnya kalau itu kan ya lebih Usuk. anteng lah. Lebih anteng jadi. Ya kan? Ku puji Tuhan, ku sembah Tuhan. Nah, gitulah. Lebih salam damai. Maksudnya lebih santai, lebih ini. Tapi kan yang terjadi sekarang, bahkan mungkin orang-orang Kristen yang Gen Z ini lebih, mereka ketika memuji Tuhan itu, menyembah Tuhan itu dengan puji-pujian, dengan musik-musik yang seperti band-band, ya kan? Emang bener band. Iya, band yang kayak ada tapi kalau kita nyalain nanti kena copyright ya. Kalau kita nyanyiin nanti kita nyalain musiknya nanti kena copyright gitu. Nah, jadi ya pokoknya banyaklah sekarang menggunakan kalimat lagu-lagu atau nada-nada seperti itu. Namun pada kenyataan kira-kira kalau Kristen Ortodoks mengklaim bahwa mereka adalah Kristen pertama yang melakukan sholat. Nah, ini kita akan kaji. Kalau nonton dibalikin apa? Nintin. Enggak, bukan dibalikin tuh lu. Kita akan nintin videonya ya. Yang pertama dari sini aja lah. Yang pertama ada katanya ini adalah sholatnya orang Yahudi. All Muslims, Jews, and Christians pray. Nah, ini Yahudi nih katanya. Allahu Akbar.
How Muslims, Jews, and Christians pray. Gitu katanya. Ini Jews dulu ya, Yahudi. Allahu Akbar. Jadi How Muslims, tiga agama ini sebenarnya katanya melakukan sujud menyembah Tuhan dengan cara yang sama. Iya, terus menurut mereka gimana? Kita dianggap ikut-ikut. Ya, kita dianggap Iya. Sebenarnya niru, jiplak. sebenarnya bukan niru. Apa? Faktanya bahwa orang Islam itu atau Islam itu mengikuti ajaran-ajaran terdahulu. Yang tidak pernah berubah dari zaman Adam. Tidak pernah berubah. Yang rubah itu kalian sekarang, kalian sujud apa enggak? Kalian melakukan seperti ini apa enggak? Ayo jujur. Iya. Ya kan? Kita bukan ngikutin, ya kita memang perintah Allah. Memang begitu. Betul. Kok kita ngikutin perintah Allah, kita sesuaikan dengan perintah Allah, kok kita dibilang ikut-ikut? Di Bible aja katanya nih ya, di dalam Alkitab Bible yang masih mudah ini kita temukan sampai saat ini tuh ternyata Yesus itu adalah imam. Iya. Imam sholat. Imam sholat. Tapi murid-muridnya nggak ada yang sholat. Disuruh sholat malah tidur. Taman Getsemani. Iya. Ya kan? Nah yang pertama ini ada di Matius 26 nomor 37. Dan ia katanya membawa Petrus dan kedua anak Zebedus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Di nomor 38-nya, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Nah, ya kan? Berarti dua murid ini disuruh berjaga-jaga. Nah, maka Yesus ini maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin ya, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Berarti Yesus menolak nih ketika mau ditangkap. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Kira-kira kalau ini masuk ke dalam bab penyaliban, bab penyaliban dengan kalimat melainkan seperti yang engkau kehendaki, kira-kira kiri-kiri. Nah ini baru pas ya. Ini keinginan bapak menyalibkan anaknya, mengorbankan anaknya, atau keinginan iblis? Itu tanya Edis tuh. Edis. Ya, kamu berhasil, Dis. Ya, mengadu domba para pendeta. Sampai sekarang perang sampai sekarang tuh. Luar biasa Edis ya. Edis luar biasa. Nah, ini kalimatnya seperti ini. Kalau misalnya sujud menyembah Bapak, kita lihat video yang kedua. Siapa tadi yang masuk? Nah, ini Kemuliaan bagi Sang Lah. Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, Selamat. sekarang dan selalu Agatha. serta sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan bagimu ya Allah kami, kemuliaan bagimu ya Raja Sorgawi, penghibur roh kebenaran yang hadir di segala tempat, Tunggu. serta yang memenuhi segala sesuatu, harta simpanan segala yang baik, serta Sang Pemberi hidup. Datanglah dan tinggallah di dalam kami, serta bersihkanlah kami dari segala najis, dan selamatkanlah jiwa kami ya yang Maha Baik. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Bapa Maha Kudus, kasihanilah kami. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Bapa Maha Kudus, kasihanilah kami. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Bapa Maha Kudus, kasihanilah kami. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. waduh. Nah, inilah. Ini kayaknya Kak, yang gua heran begini. Sampai gua searching loh di Google, apa tuh katanya tuh? Kristen Ortodok apakah menggunakan mukena? Tidak. Tidak. Kristen Ortodok tidak menggunakan mukena saat berdoa. Mukena adalah pakaian ibadah khas dalam agama Islam di Indonesia. Wow. Apa yang dilakukan ini adalah sebuah ejekan bahwa mereka juga melakukan doa seperti ini. Saya yakin ini si Agatha ini, dia nggak berdoa seperti ini sebenarnya. Nggak ada. Ya, Nggak cuman dia itu menggunakan dengan apa yang tertera di Bible, ya kan, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh umat Islam. Gini,
Jadi gini, biar teman-teman tahu ya, Betul. bahwa umat Islam itu bukan ngikut-ngikutin atau bukan nyontek, tapi Islam ini menyempurnakan perintah Allah yang tadinya sudah dirusak oleh bangsa Yahudi, ya, bahkan sama orang-orang Kristen untuk melegitimasi Yesus menjadi Tuhan di tahun 325 Masehi. Wow. Ya. Nah, makanya tidak ada sujud-sujud lagi tuh. Nah, ini kenapa Islam masih tetap melakukan itu, bukan nyontek, tapi menyempurnakan dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Betul. Nah, ini namanya ejekan sebenarnya si Agatha ini. Gak ada. Ini coba searching, coba lihat tuh. Tidak, umat Kristen Ortodoks tidak menggunakan mukena saat berdoa. Mukena adalah pakaian ibadah khas dalam agama. Menggunakan Islam. menutup kepala doang ya, Iya. seperti kerudung. Jadi cuma begitu doang, bukan? Ya kayak ibu-ibu pejabat kerudungnya, yang cuma dipakai gitu doang kan? Betul. Ini nggak sama mukena kayak begini. Wah. Jadi inilah yang akhirnya cuma apa? Mereka cuma bisa ngejek, mereka cuma bisa menghina, mereka cuma mau menganggap biar sama gitu. nggak mau mencoba begini. Kepedean lu Islam. Hah? Kita sebenarnya yang melakukan sholat nih, bukan ente. Ibarat kayak begitu. Tapi mayoritasnya nggak ada yang seperti itu. Ya kan? Malah enak juga. Sugi di dalam siraba sugi. Sugi, jama, urapi, Korea pasakata karaba, jama sugi, percaya, jama sugi. Jadi jangan kayak begitu. Ortodok nggak begitu. Ya, nggak ada kayak begitu. Jangan bullshitin lah. Jangan berkesan kayak lu mau bikin ajaran baru dengan kayak gitu. Silakan. Tapi jangan lu menganggap kayak begitu. Sorry. Betul. Islam itu sudah menjalankan sesuai dengan perintah Allah sebelumnya. Ya kan? Mereka itu Nabi Muhammad SAW dia memiliki kepercayaan itu adalah Hanif. Jangan begitu juga nabi-nabi terdahulu. Betul. Kan gitu. Walaupun mereka itu beragama Yahudi, tapi mereka tetap Hanif. Gitu loh. Hanif memang bukan kepercayaan. Bukan. Tapi Hanif agama yang belum sempurna. Agamanya belum sempurna. Agama yang yang dijalankan oleh nabi-nabi semuanya. Iya. Menyembah Tuhan yang satu. Dan salah nggak Islam? Nabi Muhammad SAW menyempurnakan itu yang tadinya udah dirusak nih. Pada abad ketiga keempat nih dirusak. Betul. Makanya datanglah penyempurna. Kata Allah kan, telah kusempurnakan agama Islam sebagai agamamu. Ada tuh namanya aliran apa tuh bro? Yang lu bilang? Yang menyembah Maria jadi Tuhan. Koloridinianisme. Ada. Itu abad ketiga. Koloridianisme lah. Atau bahasa kerennya Maramite, Kristen Maramite, Maria. Ya, kolonialisme lah itulah. Nah, itu kan dia menyembah Maria itu sebagai Tuhan, bahwa Yesus dan Maria itu adalah Tuhan. Ya kan? Itu aliran itu dianggap sesat bagi orang-orang Kristen. Ya kan? Untuk menghinakan Maria. Nah, itu semuanya rusak ini. Udah rusak. Nah, Islam muncul pada abad ke-7. Abad ke-6. Ya, ke-6 ke-7 lah. Ya, 6 ke-7 lah. Nah, abad ke-6 ke-7 ya kan, untuk menyempurnakan lagi. Betul. Udah sempurna, udah jalan, muncul abad 16. Aneh, baru tahu itu. Lah iya. Betul, muncul Martin Luther. Iya. Mengubah lagi. Mendirikan sebuah sekte bernama Protestan. Loh, terus mereka menganggap bahwa mereka itu abad pertama. No. Jangan ngaku abad pertama kalian. Kalian tidak setuju dengan ajaran-ajaran Katolik. Wow. Ya kan? Iya. Nah, tuh kemakan kan lu pada. Iya. Sebenarnya yang agama bontot itu adalah mereka. Iya. Sebenarnya gitu ya. Nah, iya. Tapi nanti mereka mengklaim gini. Seperti dalam kitab kami katanya. Yang terdahulu menjadi yang terakhir menjadi terdahulu. Oke, kalau begitu Anda setuju dengan konsepnya Katolik. Nah, loh. Ayo. Ya. Kalau begitu Anda setuju dong. Ini baru Protestan ya. Iya. Jadi kalian sendiri yang membuat itu. Coba Islam dari ini segala macam. Nah, yang tadi nanti kita lihat lagi. Ada banyak aliran-aliran. Mohon maaf, bukan aliran ya. Jadi ada Judaism sama Kristen Ortodok yang melakukan ini. Namun gerakannya agak sedikit berbeda.
berbeda dan tidak sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam Bible. Jadi kumpulan-kumpulan ayat, bukan ayat ya, kumpulan-kumpulan nomor yang ada katanya firman Tuhan, sujudlah kamu, terus inilah kamu, dengan tata cara ibadahnya itu belum sempurna. Tapi mereka lakukan. Makanya Islam datang untuk menyempurnakan. Nih, caranya begini, kata Rasulullah. Nah, ini kita lihat dulu, Bang. Ada beberapa macam aliran. Tunggu bentar, ini takutnya si Agatha lagi nih. Coba deh kalian lihat ini. Abuna Bishmaya Yitkadash Shema Tete Malkuta Tife. Yang kamu sedang lihat adalah ritual sembahyang yang dilakukan oleh umat Kristen Gereja Ortodok Timur dalam bahasa Aram, bahasa yang digunakan sehari-hari oleh Nabi Isa. Gerakannya mirip ya dengan ritual sembahyang umat Muslim. Kamu mau tahu lebih banyak lagi? Klik aja video tautannya atau cek link di deskripsi. Kayak gitu kan? Kristen Ortodoks yang menggunakan bahasa Arab yang digunakan oleh Nabi Isa. Pertanyaannya, Sepertinya ini. nah ini baru keluar ya. Udah lama ngomong. Sebelum lo ngomong gitu, gue udah tahu lu mau ngomong apa. Ayo, percaya nggak? Gue Nggak. tahu. Nggak percaya. Gue tahu. Apa? Kenapa lu nggak pakai bahasa Aram? Pasti begitu. Dan kenapa ketika kita lihat si Agatha masih baca Bible? Ya, Pakai bahasa Indonesia lagi. Bahasa Indonesia lagi. Nah, sekarang coba nih, pendeta yang tadi Pakai Ya. bahasa Aram. pakai bahasa Aram, imamnya si Agatha. Imamnya. Makmumnya si Agatha. Ketika baca itu ngerti nggak si Agatha? Ya enggak lah. Dan Kristen Ortodok lainnya yang Indonesia nih. Iya. Ketika imam Orang ini nih. imam pendeta ini datang ke Indonesia terus ngajak sholat umat Kristen Indonesia, kira-kira pakai bahasa apa? Ya, ketika pakai bahasa Aram, ketika kan kalau kita mah sudah jelas ada perintahnya Allahu Akbar harus apa. Iya. Terus kita baca Al-Fatihah harus apa. Terus ketika baca surat harus apa. Terus ketika mau sujud bacanya apa. Ruku bacanya apa, setelah ruku bacanya apa, terus mau sujud bacanya apa, setelah pas sujud bacanya apa. Betul. Jadi semua imam mau siapapun kita paham. Kita paham. Betul. Dan kita diajarkan ini artinya ini artinya ini. Nah, sekarang contohnya si Agatha lah. Jadi imamnya para wanita. Mungkin lagi begini. Terus Lagi lu pakai bahasa Aram. Coba pakai misalkan bahasa Aram. Sibina mesiri iramin, mesimida ana iramin. Ya Eli lama sabakhtani. Tahunya cuma Eli lama sabakhtani. Kan buyar semua. Nah, ini banyak contoh-contohnya nih. Ini kita lihat lagi. Aduh ya Allah. Ini apa nih? Jika kamu mengetahui betapa besar anugerah dan berkat yang kamu dapatkan dari liturgi suci, kamu bahkan akan mengumpulkan debu-debu dari lantai gereja dan membasuh mukamu dengannya. Jana Suci Gabriel dari Georgia. Jika kamu mengetahui betapa besar Tunggu. anugerah dan Ini berkat Katolik yang Ortodok. Katolik Ortodok. Yang tadi si Agatha lakukan juga kan sama, membuat apa namanya? Beda. Jadi gini, Katolik Ortodok sama Ortodok itu ya kan rada sedikit berbeda. Jadi Katolik tuh nggak menganggap ini ada. Karena apa? Dengan cara nyanyinya itu dengan cara seperti Katolik. Bukan Protestan loh. Jadi mereka juga nggak mengatakan bahwa dia adalah Kristen Ortodok, bukan. Tapi dia ini mengakui dirinya adalah Katolik Ortodok. Paham nggak sih maksudnya? Tapi Katolik tidak menganggap mereka ada. Berarti ada Katolik Ortodok, ada Kristen Ortodok. Iya, jadi ini cara kayak begini coba. Apakah Ortodok yang diinin sama si siapa? Metraton tuh? Iya si Nggak begini, beda. Itu ada namanya kayak apa? Kayak bahasa roh ada itu tuh. Jadi di Ortodok itu ada bahasa roh, tapi katanya Katolik Ortodok ada. Orang nggak dianggap tuh Katolik Ortodok tuh. Iya. Nah ini kan kerudungnya pakai kayak begini kan, nggak ada yang Ya pakai Ortodok mukena. begitu memang. Nah ini Setahu saya. yang menjadi ajaran apa ya namanya ya? Ajaran ketika sholat menggunakan habis ruku terus
menggunakan apa namanya Tanda salib. Tanda salib. Siapa yang mengajarkan? Ya itu apa namanya? Para tetua gereja. Ya mungkin ini Mungkin apa namanya? misionar lagi, mungkin keuskupan yang mengajar atau apa, saya nggak tahu. dan ini hampir rata-rata mirip Islam ya. Tata cara busananya ya. Ya, Bahkan ada yang pakai rok pendek nih, selutut. ya Yang ini nih. tetap ya itulah, tetap tidak melakukan Iya. sesuai dengan Ya tiba-tiba si Agatha kok pakai mau kena gitu loh. dia mau kena kayak mau enggak kayak ya. Mau kena mau enggak bodo amat gitu ya. Nah, ini dari sholatnya Aramaic prayer katanya. Tuh. Pakai lonceng yang buat ini loh, Bang. Yang kayak apa? Yang itu, yang apa namanya? Pawang hujan. Oh iya ya. Pong, iya. Puter terus kita minum dulu. Bismillah. Gue pikir lu Emang begitu. Abuna de Bishmaya Yitkadash Shema Tete Malkuta Tifei Reuta Ekti Bishmaya Afalara Lakmana de Mistaya Havlana Yomadana Ushavuk Lana Hovaina Keri Shabakna Vehaya Vaina Va'al Ta'al Lanana Lenasyan Ramasel Namindisha Lak Malkuta Ugi Hurta Ikara Adalam Alma. salahnya Islam di mana? Enggak, salahnya Islam di mana, Bang? Nggak ada sih. Enggak, terus mereka apa yang mereka permasalahkan tuh apa? Mencuri. Nih, contohnya nih, lihat ini komennya langsung. Kita langsung buka ya. Muslims stole it from early Christians. The Bible was written first and Muhammad is an afterthought to the subject. Oke. Gue ngerti gini. Mereka menganggap bahwa Islam itu mencuri. Ya. Gini ya. Giliran kita ngikutin sesuai perintah Allah dibilang mencuri. Giliran Islam ya kan menggunakan tata doa yang berbeda. Betul. Dibilang sesat. Tuh, dari dulu ajaran kayak begini. Sekarang gua tanya, kalian melakukan ini atau tidak? Sebenarnya yang sesat siapa? Islam atau kalian? Ini ada yang menganggap bahwa kita mencuri nih. Betul. Anggap aja kita curi deh. Menurutmu curi, ya sudah. Yang mencuri itu dari siapa? Oh, Nabi Muhammad mencontek. Bagaimana seorang yang umi mencontek Bible? Kalau mencontek sama dong. Ya kan? Apa tertulisnya sama semuanya. Tapi kalau kenapa? Kok berbeda? Apakah ada surat Ar-Rahman di Bible? Apakah ada Al-Baqarah? Apakah ada surat Yasin? Kalau mencontek nih. Betul. Terus Islam, seperti saya bilang, Islam mengikuti ajaran sebelumnya, menyempurnakan ajaran sebelumnya yang kalian rusak. Gitu loh. Kalian rusak. Coba tunjukkan sekarang di gereja-gereja, di Katolik, bukan Ortodok. Ortodok aliran lain. Di Katolik, di Kristen. Di sini mengatakan Kristen. Kalau begitu Kristen itu semua Kristen. Di mana mereka melakukan sujud? Katanya besok minggu depan banyak yang sujud semuanya, lihat aja nih. Ya tapi nggak mungkin juga, Bang. Ya kan kita nggak tahu bagaimana caranya supaya kita nggak diiniin, gitu. Iya. Nah, ini ada komen yang menarik juga nih dari salah satu dari ini nih ya. Namanya
Ubaisi. Ya. What do you want to relate to? It said this practice more than 1,000 years ago, and Islam is more than 1,400 years years now. Ya. Apa yang ingin Anda kaitkan dengan ini? Katanya ini dipraktekkan lebih dari 1.000 tahun yang lalu, dan Islam sudah lebih dari 1.400 tahun yang dari sekarang. Ya. It's not necessary that all religions were doing similar prayer as us from us to believe what we do is correct to the prove it to others. Jadi tidak perlu agama-agama yang lain ini melakukan doa yang sama seperti kita sebagai umat Islam, ya. Nah, kita melihat mereka ini agar kita ini percaya gitu apa yang kita lakukan benar, dan untuk membuktikannya kepada orang lain kita mengikuti ajaran Islam, terlepas dari agama-agama sebelumnya yang melakukan hal seperti ini, ya. Nah, ada kalimat di sini, Bang. Tetapi video ini bisa saja memiliki agenda yang berbeda atau agenda tersembunyi. Atau apa namanya ya? Propaganda. Ya, bisa propaganda atau bisa menjadi misi untuk melihat bahwa kita ini satu, katanya. Agama agama Abrahamik. Jadi satu agama yang mengarah kepada agama-agama Abraham atau Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Bahwa agama itu menjadi satu. Hati-hati, katanya. Kamu bisa membantu dalam hal ini dan kamu tidak tahu. Maksudnya hati-hati kita melihat seperti ini. Oh, ternyata nih kita sebagai Islam tidak boleh, ya. Sangat diharamkan untuk iya itu agama sama dengan kita. Oh, tidak ada agama yang sama dengan Islam, ya. Oh, itu agamanya sama karena melakukan ibadahnya sama seperti kita. Sholat juga tuh orang-orang orang-orang ortodoks jangan kamu hina, jangan kamu kafir-kafirkan karena mereka sama nih sholatnya, doanya sama dengan kita. Oh, salah, bos, ya. Jadi memang bener nih, bagus komennya, ya. Jadi hati-hati. Jangan dengan kita melihat Agatha seperti itu terus kita sama nih. Oh enggak, ini mah ejekan kalau gue bilang. Ini ejekan. Ngaco. Ini hinaan. Jadi seperti gue bilang bahwa Islam sudah menjalanin sesuai dengan apa ajaran-ajaran zamannya Nabi Abraham. Betul. Menyempurnakan dari yang sudah dibelokkan. Gitu loh. Jadi bukan nyontek. Kalau nyontek bukan ini. Lah ini memang ajarannya kayak begini kok. Makanya makanya Islam bilang dari zamannya Nabi Adam sampai Nabi Isa, mereka Muslim. Nggak mau lagi dibilang Muslim, ya kan? Sejak kapan mereka agama Islam? Loh, Muslim itu artinya orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, sejak kapan mereka berserah kepada Allah? Ayo. Malah berserah kepada Yesus. Mana kalian? Nah, ya. Dan ini ada lagi, Bang, videonya nih. Ini ada video ini lagi nih. Watch these Catholic monks and how they pray. Very similar to the way Muslim prays. Ini Katolik Ortodok. And the same can be seen with these Ethiopian Orthodox Christians. Isn't that beautiful? It is believed that Jesus himself prayed in a similar fashion, and so this could be seen as the traditional way of prayer for Christianity. An interesting question we can ask here is, why do Christians not maintain ritualistic prayer like Jews or Muslims? From what I've discovered, many Christians feel like they are able to pray in whatever fashion they like and whatever time they like due to the price that was paid by their God. They don't believe that they need to follow the old laws or custom because the contract was fulfilled by Christ. This is why Christians eat pork, cut the hair on the sides of their head, etc. It is for this reason that some people actually interpret Christianity as not being a religion at all, but rather a strong relationship. My name is Malvi. If you like to learn about religious beliefs, don't forget to follow my account for more. Jadi dia nggak mau mengikuti lagi, orang Kristen nggak mau mengikuti ajaran-ajaran lama karena sudah dirubah pada saat Yesus disalib. Betul. Ya kan? Jadi yang rubah siapa? Yang rubah siapa? Paulus. Terus dia bilang banyak orang Kristen sekarang makan babi, ya kan? Tadi eat pork dan segala macamnya. Yang rubah siapa? Karena apa? Karena sudah dirubah itu pada saat Yesus mati di kayu salib. Menurutmu siapa yang rubah? Siapa yang Jadi rubih? kalianlah yang
mengikuti ajaran Paulus. Betul. Malah katanya sekarang ini berubah jauh, drastis katanya. Oh iya. Ya, karena malahan sekarang makin banyak macam-macam ibadah. Malah ada yang macam dengan nyanyi-nyanyi, dengan musik hingar-bingar, termasuk musik rock, metal dan sebagainya sambil berjikang-jikang. Tahu nggak Bang? Ini sebenarnya mereka punya bantahan dan ya gua dulu lah. Terus ngajar di Protestan juga ya. Kenapa kita melakukan jingkrak-jingkrak band dan Iya. tepuk tangan Ada meriah lagunya, segala macam. lagunya kayak gini. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, Allah kuasa, Dia bangkit. Tahu kan lagunya? Enggak, Oh, nggak tahu. beda aliran kita. Nggak, itu gua dengar lagu itu, gue senang lagunya dulu pada saat itu. Dia layak untuk disembah, pokoknya gitu. Dia Nah, kalau layak. disetel ini ya. Mm-mm. Jangan. Jadi dengan pakai band, Ya. gue suka pada saat itu pakai lead. Kudus. Jujur nih Bang, pengen nyetel nih ya. Ada satu aliran Kristen Betawi yang lagunya pakai dangdut dan semua joget dangdut. Coba. Ini pengen nyetel cuma pasti kena copyright. Jangan, jangan. Biarin Udah, pokoknya, Biarin. jangan. Kok biarin? Kita yang rugi. Enggak, jangan pakai suara. Ini ya, Betawi Kristen. Betawi Kristen. Betawi Kristen. Nah, mohon maaf nih ya, bukan menghina ya, tapi ini ajaran siapa gitu loh. Mana Betawi Kristen nih. Yang nonton 1,2 juta Bang. Betawi Kristen yang joget. Ini gue bisa jawab nih, kenapa mereka begini? Aduh, ini pasti kena copyright kayak kalau misalnya kita setel. Jadi jangan ya. Jadi kita tahu lah ya. Iya. Udah, nggak apa-apa, jawab aja lah. Nah, kenapa mereka melakukan seperti ini? Karena Daud. Oke. Paham? Paham. Daud ketika menyembah Tuhan dengan cara berjingkrak-jingkrak, dengan cara menggunakan musik. Dan ada videonya. Daudnya sampai telanjang, buka baju. Oh, nih nggak percaya dia, ya. Itu Sohi nggak itu? Sohi. David Dance. Itu David Dance. David Dance Old Testament dong. Ih, maaf nggak bisa pegang yang kayak. Apa sih itu? Nih, coba. Ini nggak apa kalau ada lagunya. Ya nanti kita iniin aja. Kita samarin aja nanti. 12% sale midnight sale 12 Desember dari tengah malam hingga 2 pagi. Ini ceritanya adalah Nabi Daud. Ketika memuji Tuhan, dia melakukan hal seperti ini. Yang Bathsheba mandi terus dipanggil ini ada semua di sini filmnya. Sampai telanjang kan? Anjay. Nih.
Jadi Daud pun melakukan hal yang sama. Giliran kayak begini diikutin. Giliran sholat sujud segala macam, Enggak. tidak boleh makan babi, nggak mau diikutin. Ini kan inilah contoh gitu Bang, ketika ajaran yang murni dari Yesus disalah artikan atau diselewengkan oleh Paulus. Begitu. Benar, memang nggak benar. Kita lihat lagi, ada lagi yang sholat lagi nih. Ini apa nih? Ini yang tadi Ethiopian Church. Nah, kitabnya ada namanya. Kitab Kristen Ethiopia. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Coba ketik. Kitab Kristen Ethiopia. Kristen Ethiopia. Kitab ya. Ya, Kitab Kristen Ethiopia. Ethiopia. Epito Pia peta. Epia. Ada jumlah kitab dalam kitab Kristen Ethiopia adalah 81 kitab. Gambarnya. Gambarnya. Nah, beda lagi kan sama ortodoks. Tapi melakukan juga seperti gerakan sholat kan. Coba. Apakah nanti mereka akan mengikuti untuk menyamakan diri dengan Islam? Pastinya, karena apa? Karena mereka sudah terbentur, bingung gimana caranya untuk menghancurkan Islam nih, ya kan? Oke, kita ikutin nih caranya nih. Makanya gue bilang kan pas kita ngomong kayak begini, mungkin siapa segala macam digaung-gaungkan, akhirnya entah sebulan kemudian akhirnya ada ajaran cara seperti sholat. Lihat nanti begitu. Kenapa? Contohnya misalkan kayak di Nehemia 8 ayat 6 tuh. Ya, Ezra apa namanya? Buka kitab sujud ya kan, dan menyebut Allah Maha Besar. Sekarang diganti Allah Maha Kuasa. Ya. Itu perubahan Iya. terjemahan. Iya, maksudnya tuh nanti akan begitu. Coba dirubah dan dia melakukan seperti ada namanya seperti orang-orang Islam nih. Terus mulai di masjid di gereja nggak boleh tidak pakai sendal. Nah, kalau mereka mengambil dari perjanjian lama, artinya mereka mengutip. Nah, mereka mau kitab kutip. Oh iya, lupa. Mau gimana? Emang siapa? Saya bukan nuduh, saya bukan fitnah. Betul, tapi Yahudi sendiri mengatakan kembalikan kitab saya, kitab kami. Yang Anda rubah menjadi Septuaginta. Nah, mana Septuaginta yang asli? Tidak ada. Dan dia sendiri sekarang bagaimana? Ya. Jadi mereka mengambil seperti si Andre Tungtung ngomong bahwa dia hanya mentres, ya kan, mentres ayat-ayat yang diperlukan. Betul. Namanya mengambil, mengkutip ayat-ayat. Jadi bukan kitab suci, tapi kitab kutip. Salah nggak saya ngomong? Enggak dong. Enggak. Karena Andre Tunggal sendiri ngomong awalnya, bukan menjadi kitab suci. Tidak dimaksudkan untuk menjadi kitab suci, hanya jejak-jejak perjalanan Yesus menjadi kitab suci. Aduh, kemakan Dre. Makanya semuanya. Nanti deh kita akan bahas Andre Tunggal deh, yang masalah kitab itu loh. Makanya semuanya tuh akan terbentur sama mereka sendiri kok. Makanya saya tuh santai. Kalau mau debat sama saya tuh, waduh, hati-hati. Saya tuh simpen semuanya kunci-kunci kalimat jawaban dan pertanyaan tuh saya udah siap. Tunggu, yang kalau misalnya dalam perjanjian lama, ya ini nggak ngomongin perjanjian baru yang dibuat Paulus ya, yang cuma diambil cuma Matius, Markus, Lukas, Yohanes saja yang sesuai dengan keinginan mereka. Padahal masih banyak ya, ada Injil Timotius, Injil Bartolomeus, Injil Andreas, Barnabas, Injil Filipus Kristian. Kapan Anda ke Jakarta? Jadi andai kata, maaf nih, andai kata Tirto Dahono, kan nama gue tuh, ini fam gue tuh Tirto Dahono, itu di zamannya Yesus, ada kali Injil Tirto Dahono. Ada juga tuh. Kalau misalnya Daryanto zamannya Yesus, Injil Rianto. Lah, kita nggak tahu, bro. Betul. Kalau kita dekat sama Paulus, nah kenapa? Ada loh. Makanya kenapa nggak salah kan gua ngomong kalau begini.
ketika konsili Nisea, sebelum terjadinya konsili Nisea, beberapa wartawan dan beberapa pendongeng dikumpulkan untuk mendapatkan informasi, dan diambillah beberapa penulis untuk mencatat beberapa untuk mencatat beberapa cerita dari berbagai macam sudut pandang sahabat-sahabat atau teman-temannya Yesus. Ya, dikumpulilah satu persatu beberapa pencerita ini, ditulis menjadi wartawan, terjadilah sebuah buku yang dinamakan Kodeks. Iya. Nah, Kodeks Sinaiticus. Ya, ditulislah dalam bentuk kertas-kertas zaman dulu tuh masih dalam kulit-kulit pohon. Kulit-kulit pohon terus dicetak, nggak tahu lah gimana prosesnya itu pembuatan kertas dari pohon gitu ya. Pada zaman itu akhirnya ditulislah. Dari situ ditulis menjadi Kodeks Sinaiticus, Kodeks Alexandrinus, Kodeks dan segala macamnya. Dikumpulkan semua jadi satu. Makanya ada kalimat Injil Barnabas, Injil Matius, Injil Filipus, Injil Lukas, Injil Markus, terus Injil Bartolomeus, Injil Maria, dan Injil segala macamnya. Mana nih yang cocok nih? Ya, diambilin Buat referensi supaya pas nih untuk mengesahkan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan diambil. Nah, itu seperti itu sebenarnya yang terjadi gitu. Cuma kan mereka tutupi. Mereka nggak mau ngomong seperti ini. Udah tiba-tiba Esra-Soro ngomong bla 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 bla, tiba-tiba berlawanan dengan pendeta Erastus Subandono. Oh, tidak seperti itu. Nanti ketemu lagi Joshua Teu naik. Oh, tidak dulu, ya ribut lagi. Kan seru gitu. Nah, apa ya namanya ya? Perintah sujud di dalam Bible, apakah itu perintah Allah bukan ya? Oh iya, perintah Allah. Ini makanya dari zamannya dulu itu bagaimana caranya perintah sujud, makanya dari zamannya agama Samawi pada saat itu. Ya kan? Ini dulu mungkin namanya kaum-kaum Lewi namanya. Lewi anaknya Yakub. Dan mereka melakukan itu, ritual itu. Misalkan kayak sujud, menyembah begini-begini, ya kan? Misalkan itu. Nah, sebenarnya itu mereka sudah melakukan itu sesuai dengan perintah Allah. Betul. Ya kan? Makanya tapi Yahudi banyak sekali yang membelot lah. Menyembah berhala, ya, bla bla, membuat anak sapi itu kan. Anak sapi gini. Tanya misalkan kayak di beberapa ini mencoba untuk merubah lagi. Kenapa? Pada saat Yesus sebenarnya pada saat Yesus disalibkan, mau disalibkan itu sebenarnya tuh nggak ada cerita tuh. Tapi apa? Bagaimana Paulus membuat itu? Betul. Malah ada kalimat yang bertentangan, Allah membangkitkan Tuhan. Terus ada lagi 1 Korintus 6:14. Terus ada lagi dia membangkitkan dirinya sendiri. Dan masih banyak. Dan kenapa selalu kontradiksi gitu loh? Supaya pembacanya bingung. Ya inilah. Sesuai dengan apa yang dituliskan dalam Al-Quran ya. Allah firmankan tuh dalam Quran surah Al-Baqarah, maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri untuk memperoleh keuntungan yang sedikit. Celaka bos yang besar ya. Nah, di dalam Al-Quran ini sudah ada perintah-perintah dari Allah untuk sujud, untuk ruku, untuk berdiri, untuk takbiratul ihram, ihram ya. Banyak ya, contoh dalam Quran surah Al-Imran ketika menyuruh Maria ya, atau Maryam dalam Al-Quran, taatilah Tuhanmu, bersujud dan rukulah bersama dengan orang-orang yang ruku. Terus dalam Quran surah Al-Fat ya, ayat 29, kami beriman kepada Allah. Nanti pokoknya bukan di sini nih. Bukan di sini lah. Iya. Dan masih banyak lagi ya. Dan banyak banget perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran untuk kita melakukan gerakan sholat.
Ini salah satu contoh, bro. Apa tuh? Kita buka ya. Salah satu contoh, ini udah perintah di Alkitab sendiri. Ya. Bible. Di Bible, sorry. Hmm. Ya, kita gini aja nih. Hmm. Ya. Dengerin ya. Makan daging babi, bersunat atau tidak bersunat, itu tidak mempengaruhi keselamatan kita ya. Sebab keselamatan kita hanya melalui iman kepada Yesus saja. Nah, ini pastor ngomong begini. Cuman di Yesaya Imamat 11 ayat 7 dan Yesaya 66 ayat 17. Janganlah kau memakan babi, binatang itu haram. Yang memakan babi mereka semuanya akan lenyap dan lenyap sekaligus. Dan di Kejadian 17 nomor 14, Allah berfirman, orang yang tidak disunat, maka orang itu harus dilenyapkan, ia telah mengingkari perjanjianku. Tapi kalimat makan daging babi, bersunat atau tidak bersunat, itu tidak mempengaruhi keselamatan kita ya. Sebab keselamatan kita hanya melalui iman kepada Yesus saja. Makan ya. Jadi menurut mereka, ajaran mereka aja. Katanya ngikutin, pas giliran ada sholat begini, diambil. Ya kan? Hah? Alhamdulillahnya ya. Cari-cari yang bagus-bagusnya aja, cari-cari yang kira-kira menguntungkan. Babi enak, makan. Iya, kalimatnya pasti mengalami. Sunat sakit nih, jangan. Ya, alhamdulillahnya karena saya dulu ya teman-teman Kristen Advent, Kristen yang hampir ajarannya ini sama dengan Yahudi, ya, menggunakan hukum-hukum yang ada di dalam hukum Taurat, ya. Baik itu dalam hukum seremonial, terus dalam hukum yang lainnya, hukum apalagi ya, 3 hukum di dalam hukum Taurat itu yang dibeda-bedakan karena kita hukum tradisi dan segala macamnya. Kami ya dulu sebagai orang Advent mengikuti ajaran yang diperintahkan di dalam kitab kami dulu gitu. Tapi sangat-sangat disayangkan, bahkan sampai detik ini ketika saya berada di beberapa podcast, masuk beberapa podcast teman-teman yang muslim yang lainnya, selalu dikatakan bahwa Kristen Advent itu adalah Kristen yang sesat. Bahkan kemarin Bang, yang ngomong itu siapa? Ya orang-orang Kristen komen. Bahkan ada yang komen juga, nggak tahu siapa YouTuber nggak terkenal lah dari Kupang gitulah, nggak tahu dari mana, dari NTT nggak tahu dari mana lah. Dia bilang gini, ini katanya si Mualaf Channel, dia ini sudah dulunya Kristen sesat, sekarang masuk agama yang lebih sesat. Dibilang Kristen yang sesat. Nah, kalau seandainya misalkan kayak, maaf nih, ini gue bukan belain Advent ya. Cuman Advent itu mengikuti ajaran seperti misalkan hari Sabat. Hari Sabat, ingatlah dan rumuskanlah hari Sabat. Ya kan, ikutin. Janganlah kamu makan makanan yang haram. Ikutin. Terus bersunat, ikutin. Berpuasa, ikutin. Nah, sekarang gua tanya, Islam apa namanya, sholat itu yang kita banyak hari Jumat. Sholat Jumat. Terus kita bersunat nggak? Bersunat. Terus kita makan babi nggak? Tidak. Kita ikutin semuanya. Yang nggak ngikutin siapa? Siapa yang sesat? Gua tanya. Siapa yang sesat? Itu semuanya ada di Bible. Kira-kira semuanya yang ada di Bible, terus lu nggak ikutin, siapa yang sesat? Ya, bahkan nih Bang, ya, yang di ini, yang kita kemarin ke Ciranjang. Oh, jangan. Oh enggak. Jangan, saya juga punya Bang tuh. Oh, nggak bisa ya? Oke. Yang kemarin kita ke Ciranjang tuh, ada Mualaf Center Ciranjang. Ustadz Agus namanya, yang ada di sebelah Kristen Advent tuh, gereja gue tuh. Iya. Nah, orang Ciranjang saja yang punya ketuanya MCC Mualaf Center Ciranjang atau Kopimu itu hanya mau menerima undangan makan-makan dari Kristen Advent. Bayangkan. Karena kenapa? Dia tahu bahwa Kristen Advent tidak memakan makanan yang haram. Ya, jadi kalau misalnya ini dari makanan aja, artinya sedikit pun dia taat, meskipun Tuhannya beda, misalnya gitu kan, dia masih menjadikan Yesus sebagai perantara. Malah dibilang sama kayak saksi Yehova katanya. Kan stres. Padahal padahal orang Kristen Advent, Yesus itu Tuhan, Allah itu Bapa. Selesai.
Roh Kudus itu yang ada dalam hati kita. Jadi kita sebenarnya udah bisa menjawab semuanya nih apa yang Betul. mereka katakan. Mereka menganggap bahwa kita itu mencuri, tapi siapa yang mencuri? Kita tidak mencuri. Siapa yang mengutip? Kita tidak mengutip. Tapi kalian mengutip atau tidak? Kalianlah mengutip. Kenapa kalian mengutip? Coba bagaimana perjanjian lama itu menjadi Bible-mu? Coba ditanya dulu Yahudi, apakah itu perjanjian lama itu punya orang Kristen? Kalau tidak punya, balikan. Tolong kembalikan. Tolong kembalikan, kata orang Yahudi. Kami mewakili orang Yahudi. Tolong kembalikan kitab orang Yahudi yang kalian buat menjadi Septuaginta. Yang dirubah-rubah, ya. Orang-orang bahasa Ibrani dirubah jadi bahasa Yunani. Dan orang Yahudi tidak terima. Kenapa kitab kami dijadikan bahasa Yunani, gitu kan? Nah, makanya dalam Quran surah Al-Baqarah ini jelas, ini tidak ada firman yang seperti ini baik di dalam kitab manapun, ya. Di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat ketiga, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung ke ayat yang dimana Allah sempurnakan Islam sebagai agama yang diridhoi dan di sisi Allah, ya. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, ya, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agamamu. Tidak ada satupun agama yang ada kitab sucinya mengatakan telah kusempurnakan. Hanya di dalam Islam saja, ya. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Satu-satunya firman Allah di dalam sebuah kitab, yaitu kitab Al-Quran. Tidak ada kitab yang lain yang mengatakan hal seperti ini. Cari. Kalau ada, saya mau terbang dari Monas. Ngapain? Terbang dari Monas doang ke bawah, naik Flying Fox. Gua rasa udah cukup jelas. Cukup jelas. Jadi Ya. apa namanya? Ya ini jadi bahan renungan juga buat teman-teman. Gua selalu melihatnya ke sono. Tepat itu. Ini kameranya. Ini preview. Ini preview. Re. Gua ngeliatnya ke sono mulu. Ini. Ya, oke. Ini menjadi bahan renungan juga buat teman-teman orang-orang non muslim nih, ya. Kalau mau menghujat, hati-hati. Apa yang kalian bicarakan bisa dijawab oleh Bible-mu sendiri. Betul. Dan dibantah oleh Bible-mu sendiri. Dan dibantah oleh kita. Kita rasa udah cukup, brother. Betul, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman semua menemukan hal-hal seperti ini, sekali-kali jangan pernah menyebutkan mereka sama seperti kita, umat muslim. Bahaya, teman-teman. Itu bisa Achtung, careful. Dicapnya itu haram. Ya. Hati-hati. Karena semua agama bukan sama, tapi semua agama beda. Hanya agama Islam yang sempurna, bukan yang paling sempurna. Karena kalau paling sempurna, ada Masih yang sempurna. yang lain. Jadi walaupun kita yang paling sempurna, tapi ada yang sempurna. Jadi tidak ada. Yang sempurna adalah Islam. Oke. Penutup? Tadi yang buka siapa? Oh, yang yang tutup gua. siapa? Kalau mau gantian begitu. Oh, Kalau iya. misalnya memang mau buka, Misalnya gue yang tutup, misalnya buka, ini begitu. Jadi kalau misalnya memang mau tutup aja. Oke. Nggak enak kan? Nggak enak. Biasanya gue yang begitu. Kan jadi lu. Oke, terima kasih. Ya, kita akan mungkin memiliki untuk podcast kayak gini ada beberapa konsep-konsep ya. Kalau nanti ada tamu segala macam, kita di studio yang satu. Betul, Ya kan, jika ada yang mau menyumbang, kita masih kamera juga masih yang biasa lama ya. Jika ada yang menyumbang ya atau mendonasikan untuk kita, ya kan, untuk supaya kita bisa punya peralatan media dakwah yang luar biasa. Luar biasa. Pokoknya yang enak lah. Pokoknya kalau kalian kan biasanya minta kalian ya tampos bol gitu kan. Tampol bos.
nggak ada jus jeruk kayak jeruk Jurus. jus. Dia ke situ. Ya, tolong dukung kami ya untuk memberikan Belibet amat ngomongnya ya, begini. ya. Jadi Silakan bagi sahabat semua yang mau mendukung perjuangan dakwah kami supaya medianya ini semakin enak dilihat, audionya semakin bagus untuk didengar, dan Begitu. juga peralatannya bisa semakin canggih, bisa Ini. lebih cepat untuk tiap hari kita memberikan yang terbaik buat teman-teman semua. Jadi bagi yang mau ikut berdonasi, mau ikut bersedekah, mau ikut berinfak, itu bukan buat kami, tapi buat sahabat semua gitu. Jadi bagi yang mau memberikan bantuan, donasi, infak, sedekah, zakat ataupun wakaf barang apapun untuk peralatan media, silakan dikirimkan ke sini nih Bang, di depan sekarang. Sini ya. Di depan di sini ya. Jadi insya Allah setiap apa yang kalian keluarkan itu pasti Allah akan ganti dengan sebaik-baiknya balasan, bahkan bisa berlipat-lipat ganda. Benar? Bener. Tampos bol. Kok bisa kepikiran ke situ ya? Ya sudahlah ya. Jadi semoga pelajaran ini semoga dengan adanya konten kami ini bisa menambah ilmu, ketakwaan serta meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tutup. Oke, terima kasih. Saya Andrianus Sulistianto Budiatmojo Susetio Tirto Dahono ditabrak Bemo boten nopo-nopo LPMK. Dan saya Erik Rianto LCMA mengucapkan selamat Idul Fitri. Bukan gitu aja. Bukan gitu. Nggak gitu ya. Oke. Mohon undur diri ya. Mohon undur diri. Terima kasih atas dukungan dan supportnya saudara-saudara muslim semuanya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ending yang sangat membagongkan. Kok jadi larinya ke minal aidin wal faizin? Gara-gara lu beneran lu, Rik.